Selanjutnya, saya mempersilahkan kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Winarni Monoarfa, MS, untuk memberikan pandangannya dari sudut pandang birokrasi. Kepada Ibu Prof, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kita tak henti-hentinya manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena hanya dengan perkenannya jualah kita sempat bersilaturahim, dan saya sangat berbahagia sekali karena pada hari yang berbahagia ini hadir dosen-dosen saya yang alhamdulillah tidak terasa sudah 40 tahun. Saya angkatan 80, dan dengan keberadaan saya sekarang ini, saya sangat bangga dan berbahagia menjadi alumni Tanah. Kenapa saya katakan demikian? Karena hari ini hadir Profesor Dr. Solo Samosir yang pernah memberikan nilai A+ saya, A+, dan pada saat itu masih pengumumannya di papan ya, cari, dan saya bertanya karena nilai waktu itu hanya nilainya paling tinggi A. Saya juga menyampaikan rasa bangga yang tinggi kepada Adinda Profesor Dr. Insinyur Sumbangan Baja. Mengapa kita memberikan kebanggaan kepada adik kita ini? Karena alhamdulillah berhasil menjadi salah satu, saya kira, nahkoda yang menahkodai Unhas pada hari ini sebagai Wakil Rektor Bidang Keuangan. Saya juga memberikan salam taksim saya untuk Ibunda Dr. Insinyur Anna Pairunan yang juga menempa saya dengan keras. Bahkan saya ingin menyampaikan kepada adik-adik semua, ketika tahun 84 saya meraih mahasiswa teladan 1 Unhas dan berangkat diundang ke Jakarta 17 Agustus, sempat mantan pacar saya Mia Gaung Amin Daud yang juga kakak kelas saya di Leting 76 dipanggil oleh beliau. Beliau menanyakan, Mea, benar-benar enggak kau itu jangan main-main, dia bilang, dengan Winarni, karena Winarni itu saya sayang. Artinya sampai sejauh itu dosen kita pada saat itu. Dan alhamdulillah sekarang dari itu tanpa pengetahuan saya, dan alhamdulillah kami saat ini sudah dianugerahi 4 orang cucu dan 3 orang putra-putri. Terima kasih Bu Anna atas tempaan yang begitu keras sampai kepada urusan pacaran waktu itu. Karena memang waktu itu tidak kelihatan bahwa saya pacaran ini, dan Ibu Anna nggak pernah tahu bahwa saya pacaran dengan senior saya. Dan Pak Idam itu adalah mak comblangnya. Juga yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Kristanto Lokulisa, yang beliau kita kenal dari sisi kepakaran keilmuannya ya. Ini tidak diragukan lagi, nasional bahkan internasional. Yang saya hormati juga dosen saya Profesor Dr. Insinyur Siktus Gusli yang mengajar kita ya bagaimana disiplin yang luar biasa pada saat itu. Profesor Dr. Agnes Rampisela, pada saat itu juga kita memberikan kebanggaan karena beliau adalah doktor ya dari Jepang. Dan juga yang saya hormati tentu Pak Idam Hasib selaku Ketua IKA Ilmu Tanah Unhas, Adinda Dr. Risma Neswati sebagai Ketua Departemen Ilmu Tanah. Dan seluruh senior-senior, ada Prof. Muhtar, Soleh, saya kira hadir pada hari ini, teman saya di praktek kemudian di greenhouse, Pak Insinyur Jayadi ya, bagaimana Pak Solo ketika tiba-tiba kami praktek penelitian tiba-tiba menyampaikan, dan pada saat itu tidak ada namanya WA, tidak ada SMS, sehingga kita harus pagi-pagi setelah sholat subuh sudah harus siap di greenhouse. Tiba-tiba beliau datang ya karena rumahnya di dalam kampus Baraya, dan kita siap untuk diperiksa bagaimana, apa signifikan enggak
tanaman yang diberikan pupuk dengan yang kontrol, itu masih teringat sekali. Dan itulah semua menurut saya yang menjadikan kita bekerja dengan disiplin, dengan penuh integritas. Dan inilah sebenarnya kurang lebih 40 tahun mengantarkan terus terang. Saya pada saat itu selesai 84, karena alhamdulillah meraih mahasiswa teladan. Kemudian pada saat itu dosen teladannya adalah almarhum Dr. Insinyur Masud Sikong, ketua jurusan perikanan. Pertama kali saya di pesawat waktu itu ke Jakarta. Satu pesawat dan dititip oleh orang tua saya. Almarhum ketua jurusan perikanan Dr. Insinyur Masud Sikong menawarkan kepada saya, "Dek, bisa enggak," dia bilang, "jadi dosen di perikanan?" Karena kami 2 kali meminta alumni tanah selalu ditolak di depan di kantor pusat. Saya berpikir waktu itu saya sudah sangat enjoy bekerja membantu Ibu Anna, Ibu Damaris, ya, Pak Bahru dan lain-lain. Tapi terpikir juga ini tantangan juga. Nah, akhirnya saya bermigrasi, diterima di Fakultas Perikanan saat itu. Dan saya mengambil spesifik khususnya ke kualitas tanah dan air. Dan guru besar saya itu pada coastal management, tetap ininya adalah tanah. Dan pada saat itu saya satu-satunya adalah alumni tanah yang ada di perikanan. Nah, alhamdulillah saya memberikan apresiasi kepada panitia yang telah memberikan kesempatan saya untuk sebagai pemantik. Sama sekali saya tidak tetapi ini hanya untuk inspirasi kita. Bagaimana kebijakan nasional yang tadi Prof. Kris katakan, bahwa sudah saatnya kita untuk menginternalisasikan khususnya pengetahuan-pengetahuan dasar ilmu tanah kita ke dalam kebijakan-kebijakan nasional. Tadi disampaikan bahwa dari 17 goals, tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, maka kurang lebih 13 tujuan atau 13 goals itu terkait dengan ilmu tanah. Nah, pilar-pilar pembangunan Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan, itu ada 4 pilar. Yang pertama adalah pilar pembangunan sosial, tanpa kemiskinan, saya kira kita masuk situ. Tujuan kedua, tanpa kelaparan, ini terkait dengan masalah ketahanan kemandirian pangan. Tujuan kelima adalah juga kesetaraan gender. Saya kira di pasca pandemi COVID ini, masalah perempuan ini menjadi perhatian kita bersama. Kemudian pilar pembangunan ekonomi saya kira jelas bahwa bidang kita, ilmu tanah, ini sangat memberikan pengaruh yang sangat-sangat besar. Pertumbuhan ekonomi kita lihat ya, kemudian juga masalah kesenjangan. Dan pilar yang ketiga adalah pilar pembangunan lingkungan. Nah, pilar pembangunan lingkungan ini termasuk perubahan iklim, ya. Tadi disampaikan juga oleh Prof. Kris, bahwa sebenarnya dasar-dasar tanah itu mengajarkan kita bagaimana sebenarnya rencana tata ruang wilayah. Mungkin kasus khususnya untuk Luwu Utara, itu menjadi sebuah best practice. Contoh kita, bagaimana bidang kita, bagaimana ilmu kita, mampu untuk mengkaji masalah banjir bandang yang ada di Lutra ke dalam kebijakan untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Semalam Gubernur Sulsel saya lihat di Metro menyatakan, dan Menteri PU menyatakan, something wrong yang terjadi di daerah hulu. Dan kita, saya masih ingat, Pak Solo almarhum Pak Haryaji, ya, almarhum Pak Tankesari, membimbing kita bagaimana dulu melakukan identifikasi lahan, ya, soil, mulai dari topsoil, subsoil, solum, sampai ke bawah itu, warna tanah pun kita hafal. Dan itu saya kira semua, tanaman itu mempunyai daya dukung dan lingkungan. Dan pilar keempat adalah mengenai tata kelola. Next, saya ingin menyampaikan, lanjut. Next. Lanjut, next. Ya. Nah, saya terinspirasi untuk menyampaikan bagaimana pembangunan pertanian berkelanjutan.
sustainable agriculture. Karena sebenarnya sebelumnya pembangunan pertanian berkelanjutan, bahwa pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia dan mempertahankan, melestarikan kualitas lingkungan hidup. Slide sebelumnya boleh? Ya. Nah, artinya adalah sustainable khususnya untuk agriculture, pembangunan pertanian berkelanjutan. Kalau kita lihat, ada dua tujuannya. Yang pertama adalah kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Yang kedua adalah tetap menjaga kelestarian lingkungan. Nah, oleh karena itu kita lihat, sustainable agriculture ini sebenarnya ada 3 irisan. Ini dikatakan oleh Profesor Otto Sumarwoto, bahwa keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, politik dan budaya, dan keberlanjutan khususnya untuk sumber daya dan lingkungan sendiri. Nah, inilah yang mendorong konsep-konsep pembangunan pertanian berkelanjutan sebagai bahagian dari isu-isu spasial. Tadi saya kira Prof. Sumbangan Baja itu adalah ahlinya ya untuk spasial, dan ketika saya di Gorontalo beliau banyak membantu ya, khususnya untuk menyusun dokumen-dokumen perencanaan untuk pembangunan pertanian khususnya di Provinsi Gorontalo. Next, kita melihat kebijakan nasional khususnya memang baik untuk rencana pembangunan jangka panjang nasional untuk periode 2005 sampai dengan 2025, dan untuk 5 tahun saat ini rencana pembangunan jangka menengah nasional kurun waktu 2020 sampai dengan 2024. Kita lihat tetap menjadikan sektor pertanian sebagai primover pembangunan berkelanjutan. Nah, oleh karena itu untuk kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 kita bisa melihat bahwa bagaimana khususnya membangun struktur perekonomian yang kokoh. Dan kita sepakat bersama bahwa dalam rangka untuk membangun struktur perekonomian yang kokoh, memang basisnya di Indonesia adalah, kita sepakat, adalah masih khususnya untuk pertanian. Namun demikian, tantangan kita ke depan adalah bagaimana industrialisasi ini kita bisa integrasikan ke dalam pembangunan pertanian secara utuh. Dan sampai dengan 2025 kita lihat, visi pembangunan Indonesia ke depan adalah bagaimana membangun kemandirian yang tadi disampaikan oleh Prof. Baik oleh Prof. Sumbangan Baja ya tadi, kemudian maju, adil, dan makmur. Nah, saya kira sumbangan kontribusi kita alumni tanah ini sangat besar sekali diharapkan dalam rangka untuk mewujudkan visi pembangunan Indonesia 2005 sampai dengan 2025. Next. Di dalam rencana pembangunan jangka menengah untuk 5 tahun ini, 2020 sampai dengan 2024, dan untuk khususnya mencapai pembangunan Indonesia 2045, maka sektor pangan dan pertanian kita lihat, ini perencanaannya ini sudah sangat jelas. Kemarin 2015 sampai dengan 2020, visi kita adalah membangun infrastruktur pertanian dan perdesaan. SDM pertanian dan perdesaan, produktivitas komoditas, termasuk untuk 2025, mungkin ini menjadi poin penting bagi kita semua, alumni ya, untuk berperan, adalah tetap kepada untuk infrastruktur pertanian dan perdesaan. SDM, sumber daya manusia dan teknologi. Penataan ruang kita lihat, tadi Prof. Chris sudah menyampaikan, bahwa aspek penataan ruang ini merupakan aspek yang sangat strategis. Saya ingin sampaikan bahwa seluruh provinsi, kabupaten, kota itu adalah wajib untuk menyusun penataan ruang. Dan kalau kita lihat substansi penting daripada rencana tata ruang wilayah adalah bagaimana pengaturan pola ruang dan struktur ruang. Dan semua ilmu dasarnya itu adalah sebenarnya dari ilmu tanah, tinggal untuk pengembangannya. Nah, ini kita lihat sampai 2045 khusus untuk sektor pangan dan pertanian. Next. Dari visi misi tersebut, maka kita lihat bahwa pertanian memang juga tidaklah mudah.
pertanian adalah sebuah sistem yang sangat kompleks. Saya ingat sekali kalau kita ujian oleh Prof. Solo ya, kadang-kadang kita hanya diberikan kertas, kemudian silahkan apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu katakan ya, dan bagaimana implementasinya di lapangan. Saya kira ini yang baik dari Ibu Anna dan yang lain, inilah yang sebenarnya kita peroleh. Dan memang kita lihat bahwa sektor pertanian adalah kompleks. Tadi disampaikan bahwa tanah ini adalah Prof. Kris, bahwa tanah adalah merupakan satu-satunya faktor produksi. Nah, pasca panen kita lihat proses lanjutan industri makanan ya, logistik dan supply chain sampai kepada untuk pengembangan pariwisata. Nah, saat ini kebijakan nasional ada 5 provinsi yang merupakan destinasi pariwisata. Antara lain misalnya NTB ya, Mandalika, kemudian Bali, Sulawesi Utara dengan Bunaken ya, NTT dengan Labuan Bajo. Nah, saya kira di sini adalah kita melihat bahwa semua adalah tergantung dasar-dasarnya kepada pengembangan daripada ilmu tanah. Next. Nah, kondisi saat ini khususnya untuk bidang pangan dan pertanian, kita lihat bahwa kebutuhan bahan pangan tidak bisa kita pungkiri semakin meningkat. Mengapa? Karena kita melihat dari sisi signifikansi peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang hampir sudah kurang lebih 250 jutaan ya. Nah, tentu tantangan kita ke depan adalah bagaimana alumni-alumni ini kita bisa berperan ke dalamnya. Nah, di samping kita melihat juga bahwa di pasca pandemik COVID, maka seminar-seminar, pertemuan-pertemuan yang kita lakukan di nasional adalah bagaimana khususnya kemandirian pangan ini tetap bisa terjaga di pasca. Karena kita lihat dengan adanya pasca pandemik, maka beberapa kendala-kendala kita alami. Negara-negara yang biasanya melakukan impor seperti Thailand ya, Brasil dan lain-lain untuk jagung itu juga sudah membatasi, tidak lagi melakukan. Nah, oleh karena itu saya kira kontribusi pemikiran daripada kita semua diperlukan dalam rangka khususnya untuk memberikan solusi yang terbaik bagi pemerintah baik di level provinsi Sulawesi Selatan maupun nasional. Nah, next kita melihat juga saya ingin menampilkan data dari BPS 2017 yang menggambarkan bagaimana peta daya saing pertanian tingkat nasional. Kalau kita lihat bahwa warna hijau itu adalah memiliki daya saing pertanian yang tinggi ya, kemudian yang kuning sedang, kemudian yang rendah adalah masih merah. Artinya adalah bahwa di samping produktivitas, tetapi daya saing daripada komoditi ini juga menjadi perhatian secara nasional. Di Sulsel ketika Profesor Amiruddin almarhum, kita kenal dengan komoditas pengwilayahan komoditi dengan petik, tanam petik, olah jual ya. Saya kira itu dikembangkan terus dan alhamdulillah Gubernur Sulsel sekarang juga alumni pertanian ya, Profesor Nurdin Kehutanan. Nah, beliau mempunyai pengetahuan saya kira yang sangat punya kapasitas untuk mengembangkan sektor pertanian. Seperti saya dengar coklat ya dikembangkan, sutra, kemudian rumput laut dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan dengan itu bisa meningkatkan khususnya kesejahteraan petani. Next, juga saya ingin menyampaikan bagaimana konsep pemantapan ketahanan pangan ya, bahwa kondisi saat ini kita melihat bahwa produksi komoditas pertanian dari data Kementerian Pertanian, padi itu meningkat 4,7%, jagung yang merupakan bahan dasar untuk pakan ternak, demikian juga ya. Kemudian juga kita melihat share atau kontribusi produk domestik sektor pertanian itu masih kurang lebih 12,68% terhadap produk PDB nasional. Setelah itu diikuti dengan sektor usaha. Kemudian menampung kurang lebih 29% penduduk usia kerja. Tantangan ke depan adalah, saya kira ini menjadi pemantik bagi kita semua. Yang pertama adalah peningkatan permintaan komoditas pertanian, pangan, ya, pakan, dan bioenergi tetap meningkat. Yang kedua adalah
peningkatan permintaan pangan berkualitas dan pangan olahan. Saya kira ini sebagai value added daripada komoditas pertanian. Jagung misalnya sekarang udah dikembangkan menjadi tepung jagung, kemudian macam-macam kerupuk ya dan lain-lain. Pengembangan aktivitas ekonomi hulu hilir pertanian dan juga termasuk perikanan, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pelaku sistem pangan ya, kemudian terjadangnya fungsi ekosistem. Arah kebijakannya pemerintah nasional yaitu tetap memantapkan penyediaan pangan, utamanya dalam negeri. Jadi rapat kemarin kita bersama-sama ICMI dengan Pak Sahrul, Menteri Pertanian, beliau sangat berharap bahwa masalah kemandirian pangan, ketahanan pangan ini bukan hanya tugas Kementerian Pertanian, tapi mengajak kita, bahkan tentu mengajak kita, ya, Ikatan Alumni Tanah ini untuk juga ikut berkontribusi. Saya ingat sekali Pak Solo ya, ketika waktu itu kami juga membentuk himpunan mahasiswa ilmu tanah HIMTI. Waktu itu saya wakil ketuanya tahun 1982. Maka kami itu bertemu dengan mendatangi kepala dinas kehutanan waktu itu. Kami meminta supaya untuk menanam pohon ya itu diberikan ke kami. Jadi ya alhamdulillah kami mendapatkan ya. Nah inilah juga yang mendatangkan kita ada usaha lah. Kemudian diktat ya, penuntun praktikum kami minta ke dosennya untuk kami perbanyak. Jadi ini upaya-upaya yang kami lakukan. Memang ketika itu sangat keras, apalagi mungkin yang senior kami yang 70-an ya. Kalau jurusan-jurusan lain agronomi misalnya seminar, karena waktu itu seminarnya per jurusan, maka ketika anak-anak tanah ini kan kita bisa dihitung jari aja. Angkatan saya 80 itu hanya kurang lebih, saya nggak salah hanya 12 orang. Nah sebelumnya 76 itu lebih sedikit sekali. Tapi kita dianggap dari tanah itu adalah kelompok-kelompok yang cerdas. Tapi memang luar biasa tempaan kita ya, tempaan kita oleh dosen-dosen kita, sehingga saya bahagia sekali hari ini masih bisa melihat Pak Solo Samosir ini tambah muda. Saya lihat Prof, alhamdulillah ya. Dan kita selalu dibina ya, keteguhan. Kadang-kadang sudah ketemu misalnya dengan Ibu Anna sudah di depan pintu ya, tiba-tiba aja beliau rapat dan lain ya, dengan sabar urut dada kita mengatur lagi pertemuan lanjut. Tapi inilah sebenarnya menjadi modal utama kita, bahwa memang perjuangan itu dimulai ketika kita masih pada saat ditempa di jurusan ilmu tanah. Dan itu juga yang membawa saya, terus terang walaupun saya kurang lebih 16 tahun, 2002 setelah Sekretaris Pusat Studi Lingkungan Hidup Prof. Solo, saya dipanggil Gubernur Gorontalo waktu itu Prof. Fadel Muhammad untuk membantu dia sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Litbang. 3 tahun, kemudian hampir 8 tahun saya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo. Dan hampir 7 tahun setelah itu saya menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Dan 2018, 2 tahun lalu saya mengikuti seleksi terbuka di kementerian. Dan alhamdulillah dengan doa tentu dari orang tua saya, para dosen dan senior-senior, akhirnya saya berhasil mampu untuk ikut bersaing di level nasional. Nah, saya ingin mengatakan bahwa semua itu saya peroleh terus terang ketika saya ditempa di jurusan ilmu tanah. Nah, next, saya kira arah kebijakannya adalah termasuk kelembagaan. Konsep sekarang adalah bagaimana membangun pertanian. Bappenas itu adalah pendekatan subsektor dan pendekatan kawasan. Sudah saatnya sekarang bahwa sektor pertanian kita tidak parsial lagi, mementingkan kepentingan daerah, misalnya Sulsel, tetapi sudah berbasis kawasan. Sulawesi misalnya dimasukkan dalam Pulau Sulawesi ada 6 provinsi, sehingga kita bersama-sama dengan pertanian, komoditi yang kita unggulkan, misalnya untuk Sulsel, mengembangkan padi, rumput laut, Gorontalo dengan jagungnya, Sulawesi Tengah, dan lain-lain. Nah, sudah tibalah saatnya kita membangun semangat kolaborasi. Nah, sehingga tantangan kita ke depan, saya kira saya mengajak teman-teman alumni tanah,
bahwa saya juga karena kebetulan saat ini dipercayakan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak WR2, Pak Sumbangan Baja yang terhormat, saya menawarkan ada beberapa khususnya kerjasama mungkin yang bisa kita lakukan, yang sudah bentuk Bengo-Bengo. Jadi saya kira kebun praktek yang ada di Bengo-Bengo itu kurang lebih kalau saya nggak salah 40 hektar, dan kemarin Prof. Nurdin, Pak Gubernur, itu sudah meminta ke Kepala Balai Sungai kami, Balai Daerah Aliran Sungai kami, itu kurang lebih 2.000 bibit durian. Nah, saya ingin mengajak untuk teman-teman IKA, ya, IKA Tanah, mungkin ke depan, khususnya kita buktikan dulu, bahwa ada karya nyata kita, sumbangsi kita khususnya untuk Provinsi Sulawesi Selatan, dan itu bisa kita bantu apakah misalnya untuk mahasiswa KKN kita mulai melakukan pemetaan khususnya wilayah-wilayah yang kritis. Data lahan kritis kita itu kami sudah punya sangat lengkap berbasis GIS, ada pemetaannya, dilihat sampai dengan kebijakan untuk pasca panennya. Kemudian yang kedua, kami juga mendorong rekan-rekan, ya, alumni, mungkin juga kita bisa memberikan bantuan untuk program untuk klaster buah-buahan. Jadi terserah minta buah apa, kami insya Allah berikan. Duren, rambutan, ya, apa saja, ya, sukun. Nah, tinggal bermohon, dan lokasinya ditentukan oleh teman-teman. Kemudian juga kita mempunyai juga untuk bibit produktif dan bibit berkualitas. Itu tadi yang saya sampaikan, ebony, glodokan, semua ya silahkan. Jadi kami ini menawarkan, kami bisa fasilitasi. Nah, insya Allah misalnya kalau setelah ini saya bisa memberikan nomor telepon kepala balainya. Tadi saya sudah berbicara, beliau Pak Entan sebelum acara ini, dan beliau siap untuk memfasilitasi kita. Jadi saya kira bukan hanya bakti kita, ya, tapi bakti kita itu bisa terukur di masyarakat. Nah, inilah saya kira kontribusi untuk pemikiran-pemikiran kita ke depan. Dan sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sangat besar atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan luar biasa. Saya selalu menyatakan saya bangga, walaupun saya hampir sebahagian besar di birokrat, tetapi ilmu-ilmu tadi, ya, kalau misalnya saya untuk rapat-rapat pertanian, saya bisa mengetahui kadis pertaniannya, bagaimana kondisi lahan, saya turun semua, kemudian menyemangati ini, karena memang punya ilmu dasar daripada pertanian. Kimia. Saya ke lapangan, kadis pertaniannya heran, kok ibu tahu bahwa ini tanah Mediteran, ini latosol dan lain-lain. Saya bilang, ya dulu saya waktu mahasiswa ini saya ditempa Pak Noho Kadir almarhum, ya, saya ingat sekali Pak Noho, almarhum Pak Noho, kalau praktek klasifikasi tanah, itu kita turun ke bawah, tidak mengenal ini perempuan. Jadi dihitung dulu kita perempuan angkatan saya dengan Prof. Yusmina Hala, ya, di sini juga hadir. Itu harus turun. Nah, itulah saya kira yang membuat menempah kita dulu, ya. Itu begitu kita merasa bahwa bangga sekali kita menjadi bahagian daripada alumni ilmu tanah. Saya berdoa, dan suami saya mantan pacar saya juga, ya. Ini yang saya kira kebanggaan luar biasa karena bisa dapat jodoh juga alumni tanah, ya. Dan inilah saya kira bekal kita semua. Mudah-mudahan, nah ini adalah contoh-contoh, ya, yang program kami kehutanan, lingkungan hidup dan kehutanan. Ini Pak Jokowi, Presiden, ini karena juga basicnya kehutanan mempunyai perhatian yang cukup besar untuk pembibitan. Nah, horti, tanaman horti, ya. Jadi saya mengajak dari pengurus IKA, ya, kita berapa yang dibutuhkan, tanaman, bibit produktif, kualitas, dan lain, ya, dan untuk pemetaan tadi kita siap untuk memfasilitasi. Saya kira demikian. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian paparan saya ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Prof. Winarni. Sebelumnya saya akan menyapa dosen kita yang baru masuk ke dalam forum ini, kepada Profesor Dr. Insinyur Hasain Subair MS. Selamat datang Prof. Kepada Bapak Insinyur Zulkarnain Khairuddin, kepada Dr. Insinyur Zulkarnain Khairuddin MP, kepada Bapak Insinyur Samsul Arifin Lias MS, Ibu Dr. Asmita Ahmad ST MSI, dan ada juga dosen dari program studi kehutanan yang juga merupakan alumni ilmu tanah, kepada Bapak Dr. Anwar Umar, Insinyur Anwar Umar MP. Selamat datang Bapak. Dan senior-senior yang mungkin baru bergabung dalam temu alumni ilmu tanah pada pagi hari ini. Nah, berbicara tadi oleh Prof. Winarni, memang visi dan misi pembangunan Indonesia di tahun 2045 itu sangat banyak peluang oleh kita sebagai alumni ilmu tanah, dan ini juga akan menjadi catatan buat kita agar bisa memberikan sumbangsi yang nyata terhadap pembangunan Indonesia. Berbicara mengenai kesan-kesan juga yang disampaikan oleh Prof. Winarni tadi, memang walaupun antara Prof. Winarni dengan saya mungkin berbeda jauh sekali zamannya, tapi karakter dosen ilmu tanah itu memang saya juga masih rasakan sangat keras menempa kami. Saya kebetulan 2001 itu dalam menimba ilmu di program studi ilmu tanah. Bagaimana Prof. Solo, karena saya masih sempat dapat dan kebetulan menjadi saya mahasiswa penasihat akademiknya, jadi banyak memang pengalaman Prof. Siktus, Prof. Agnes, Prof. Muhtar yang sangat memberikan kita pelajaran disiplin, Prof. Serin, Prof. Sumbangan juga. Saya masih ingat 2001 pada saat Prof. Sumbangan memenangkan Sutanto Award, itu saya sangat ingat sekali, dan itu menjadi kebanggaan kita di ilmu tanah. Jadi itu sedikit gambaran yang bisa saya berikan. Selanjutnya kita akan masuk pada narasumber yang ketiga. Saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Adam Asgar SP MSI untuk memberikan pandangannya dari sudut entrepreneur. Kepada Bapak, saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih banyak Adinda Suryansah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua bisa berkumpul pada kesempatan yang baik hari ini, masih dalam suasana dan keadaan sehat walafiat, insya Allah. Amin. Baik, pertama yang saya hormati Rektor Unhas, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Profesor Insinyur Sumbangan Baja PhD, kemudian Ketua Departemen Ilmu Tanah Dr. Rismaneswati SPMP, dan juga Bapak Insinyur Idam Hasib sebagai Ketua Alumni Ikatan Ilmu Tanah. Kemudian juga saya ucapkan salam kepada Ketua Panitia dari pelaksanaan temu alumni ini, yaitu Adinda saya, Ibu Sarti Kalaban, SPMP PhD. Dan juga salam hormat saya kepada para narasumber yang telah hadir. Yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Kristianto Lopulisa. Kebetulan beliau juga adalah pembimbing pembimbing pertama saya yang mengantarkan saya memperoleh gelar sarjana S1 di Ilmu Tanah Unhas. Terima kasih Prof. Dan saya masih ingat beliau ketika penelitian saya tentang evaluasi kesesuaian lahan di Kabupaten Baru, pernah suatu saat bersama dengan Prof. Fris ke Baru, cuman waktu itu saya masih mahasiswa, dan kami waktu itu hanya berdua, yang tadinya berempat dengan anggota tim, akhirnya kami cuma berdua. Dalam hati saya, Masya Allah,
saya harus berbicara apa dengan saya punya profesor, saya punya pembimbing dalam perjalanan kurang lebih 2 jam dari Baru Makassar. Itu sungguh pengalaman yang luar biasa. Tapi beliau banyak bercerita dan itu memberikan inspirasi saya sampai dengan hari ini tentang bagaimana peluang-peluang dari aspek, terutama saya melihatnya masih memang dari aspek bisnis, karena memang menjadi satu cita-cita saya dari awal bahwa saya ingin melihat atau saya ingin berkarya di bidang di ilmu tanah, namun dari aspek entrepreneurnya. Kemudian salam hormat untuk narasumber selanjutnya adalah Profesor Dr. Insinyur Winarni Minuarfa. Banyak hal yang beliau sudah sampaikan tadi, dan tentu saja juga ada beberapa hal yang saya kira cukup sinkron dengan apa yang kita alami, khususnya di dalam perkembangan dunia usaha di era saat ini. Kemudian saya lihat juga hadir di acara kita pada kesempatan hari ini, yaitu Profesor Dr. Agnes Rampisela. Beliau juga adalah pembimbing saya selama kurang lebih 3,5 tahun menempuh kuliah di Sarjana S1 Ilmu Tanah. Terima kasih Prof sudah mengantarkan kami untuk sampai pada kesempatan kali ini. Kemudian juga saya lihat ada Prof Siktus, Dr. Anna Karsana Perunan, kemudian Prof Mutar, dan juga beberapa dosen-dosen lain yang tentu saja telah memberikan kontribusi yang sangat besar. Yang senior juga Prof Solo Samosir sebagai Prof Solo sebagai salah satu penguji saya ketika itu ujian S1 saya di ilmu tanah. Salam hormat juga kepada seluruh kanda-kanda senior saya di ilmu tanah, yang seingat saya itu masih dari angkatan, karena saya 98, yang masih terekam di memori saya adalah angkatan 92, kemudian 93 ke atas. Dan yang teringat betul adalah sebetulnya di awal itu adalah saya ketemu dengan almarhum Kanda Ramlan yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan kita mendoakan bersama beliau ditempatkan di sisi yang baik di akhirat. Kemudian salam dan yang saya banggakan kepada seluruh teman-teman seangkatan saya di angkatan 98 Ilmu Tanah. Mudah-mudahan juga teman-teman hadir di kesempatan kali ini, dan juga beberapa adik-adik saya termasuk panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Terima kasih banyak. Saya diberikan dihubungi oleh panitia beberapa waktu yang lalu untuk mengisi sebagai narasumber, mewakili sebagai entrepreneur. Dalam hati saya berkata bahwa tentu di antara teman-teman, sahabat-sahabat senior, adik-adik punya pengalaman yang bisa jadi lebih luas, lebih banyak pengalaman tentang entrepreneur. Namun saya tetap bidaulat, ya oke lah, saya sebagai entrepreneurship harus siap menerima semua tantangan yang diberikan. Oke. Baik. Kita sudah mendengar beberapa hal yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, dan kita ingin melihat dari aspek bagaimana melihat ilmu tanah di dalam perspektif bisnis. Sebelum saya masuk ke sana, saya ingin memberikan histori bahwa saya benar-benar masuk ke dalam dunia usaha di bidang pertanian itu sejak 2015. Saya selesai tahun 2003, kurang lebih hampir 13 tahun, saya baru menemukan bahwa potensi bisnis di bidang pertanian itu sangat besar. Selama kurang lebih 13 tahun itu, kami, jadi setiap alumni, kami selesai tahun 2000-an, tentu akan berbeda kebutuhan tenaga kerja dengan angkatan misalnya 2010 ke atas, atau saat ini 2020 ke 2030. Tentu dunia kerja akan sangat berbeda.
kami selesai tahun 2003 waktu itu, model yang kami lihat atau patron yang kami lihat dari aspek entrepreneur itu masih sangat sedikit. Yang kami lihat lebih banyak kepada senior-senior saya itu bekerja di perbankan, ada senior-senior saya itu bekerja di sebuah perusahaan, menjadi top leader dan sebagainya. Nah, informasi-informasi ini kemudian lebih banyak masuk kepada mindset kita. Akhirnya menjadi sebuah satu mindset bahwa untuk bekerja di sebuah perusahaan, menjadi top leader, itu menjadi sebuah impian. Untuk kemudian menjadi entrepreneur, itu masih gamang ketika itu. Kita memulai dari mana bisnis di bidang pertanian ketika itu. Terutama kita sebagai alumni ilmu tanah. Nah, tentu kondisinya akan berbeda dengan hari ini. Nah, selama kurang lebih 10 tahun, akhirnya saya ikut melamar di sebuah perusahaan. Dan akhirnya perusahaan itu, di sanalah saya menimba ilmu dari aspek manajemen. Nah, kemudian 10 tahun berjalan, saya melihat bahwa saya harus kembali kepada basic impian saya untuk menjadi seorang entrepreneur. 10 tahun berjalan, saya memberikan diri untuk resign dari perusahaan. Walaupun ketika itu, perusahaan memberikan saya posisi yang cukup bagus sebagai manajer wilayah atau sebagai pimpinan operasional wilayah di kabupaten di Sulawesi Tengah waktu itu saya ditempatkan oleh perusahaan. Saya memutuskan untuk resign dan tetap ingin fokus mencari peluang bisnis di bidang pertanian. Nah, kemudian apa yang kemudian menginspirasi saya untuk ke sana? Saya kembali, karena saya dari Sulawesi Tengah waktu itu, tahun 2010, saya kembali ke Makassar dengan resign dari perusahaan, tidak punya penghasilan apapun. Ini hanya bermodal benar-benar modal nekat untuk resign dengan satu tujuan, saya harus bisa menjadi seorang entrepreneur, khususnya di bidang pertanian. Tantangannya tentu saja berbeda. Kalau misalnya teman-teman ataupun sahabat-sahabat masih kerja saat ini, itu tentu kita harus syukuri. Tapi banyak saya ketemu dengan sesama alumni, sesama teman-teman yang saat ini masih kerja di perusahaan, itu sering curhat. Dalam hal ini mengatakan bahwa saya sudah hampir 10-15 tahun bekerja kok agak jenuh. Ingin masuk ke dunia usaha. Nah, saya berpikir ketika itu bahwa apa kira-kira ide yang paling sederhana dari mata kuliah yang selama ini kita diajarkan di ilmu tanah, fisika tanah, kimia tanah, biologi tanah, kesuburan tanah. Nah, sampailah saya di mata kuliah itu, mata kuliah kesuburan tanah. Apa relevansinya dengan keadaan lingkungan saya di sekitar waktu itu, karena saya tinggal di daerah Goa waktu itu. Di sekitar saya itu sangat banyak limbah hasil pemotongan somel, kayu jati di sekitar saya. Bahkan limbah itu saking menumpuk seperti gunung, dijadikan dibakar agar tidak terlalu mengganggu. Dalam pemikiran saya, bahwa limbah ini harus menjadi sesuatu yang punya nilai, terutama dari aspek bisnis. Akhirnya saya kembali membuka pelajaran, mata kuliah, ilmu yang pernah kita peroleh, walaupun selama 10 tahun saya sudah tidak lagi terjun ataupun tidak lagi secara langsung melakukan kegiatan operasional. Waktu itu kita lebih banyak manajemen, tetapi kemudian saya masih menyimpan 2 buku yang alhamdulillah itu saya simpan ketika saya wisuda. Yang pertama adalah buku taksonomi tanah, itu alhamdulillah masih saya simpan. Yang kedua adalah waktu itu dosennya adalah Prof. Sobur. Kita juga doakan beliau. Ada buku tentang kesuburan tanah, tentang bagaimana melakukan ada
unsur hara makro, unsur hara mikro, kemudian ada pupuk dan pemupukan. Nah, dari sanalah kemudian saya berpikir, kemudian sharing informasi dengan tim, teman-teman, yang kemudian satu ide dan pemikiran, bagaimana mengelola sampah ini, bagaimana mengelola limbah ini menjadi sesuatu yang bernilai. Jadilah kemudian kita dari konsep ini, dari ide ini, ada dua ide bisnis yang kemudian kami planningkan. Yang pertama adalah bahwa limbah ini harus menjadi media tanam. Yang kedua adalah kebetulan sebelum saya benar-benar terjun ke dunia pertanian, hari ini adalah kebangkitan yang ke-7 kali dari 6 kali usaha saya yang gagal. Ini adalah kebangkitan yang ke-7. Jadi kalau kucing biasanya mati 7 kali, biasanya ke-8 itu sudah luar biasa, insya Allah. Nah, ini adalah kebangkitan yang ke-7. Sebelumnya saya itu memang pernah melakukan kegiatan usaha di bidang peternakan. Sehingga cuman kurang lebih 2-3 tahun berjalan, usaha itu tidak berjalan maksimal karena 1-2-3 faktor. Pertama adalah 70% biaya di bidang peternakan, biaya produksi adalah biaya pakan. Dan ketika itu kita belum menemukan biaya pakan alternatif yang benar-benar bisa memberikan alternatif terhadap pakan yang bisa diberikan ke ternak ketika itu. Padahal sebenarnya kuncinya ada di mata kuliah ini. Nah, alhamdulillah dengan lebih memperdalam lagi tentang bagaimana proses-proses kedua ide ini, yang pertama adalah media tanam, yang kedua adalah kami menciptakan formulasi pakan, terutama pakan alternatif. Nah, seperti apa model bisnisnya kita bisa lihat. Next. Next. Bisa dilanjut. Ya. Jadi media tanam, limbah somel kayu jati yang ada banyak sekali di sekitar lingkungan saya di daerah Macanda waktu itu. Ini dekat dengan lokasi COVID. Saya sering kali lihat mondar-mandir, tapi masih cukup jauh dengan lokasi limbah somel ini. Jadi waktu itu kami punya inisiatif bagaimana media tanam ini bisa menjadi sebuah ide bisnis. Sharing pengetahuan, kami belajar dengan beberapa mentor-mentor, terutama juga yang dari Jawa, sharing terutama daerah Jogja yang memang lebih familiar dengan tanaman ini, budidaya tanaman ini. Kemudian akhirnya kami mencoba melakukan try and error, jadilah kemudian kami memproduksi backlog jamur. Backlog jamur ini tentunya adalah media tanam untuk budidaya tanaman jamur, di mana komposisinya adalah salah satunya adalah serbuk atau serbuk kayu tadi, ditambah dengan dedak, jagung, dan beberapa material-material organik lainnya. Nah, dari backlog jamur ini kemudian kami membudidaya dan memproduksilah yang kita lihat di sini adalah jamur tiram. Jamur tiram ini boleh dikatakan sudah sebetulnya dari 10 tahun yang lalu itu sudah banyak, atau bahkan di sekitar kita sering sekali kita melihat jamur ini. Kalau di daerah saya di Makassar ini dikatakan pipisi. Ini banyak sekali kita lihat di sekitar kita. Tetapi masyarakat khususnya di daerah Goa misalnya, perbatasan Makassar itu takut memakan jamur ini karena dikatakan jamur ini bisa beracun. Padahal sebetulnya untuk jenis tiram ini adalah yang bisa dikonsumsi dan itu banyak ditemukan. Nah, kami melakukan secara lebih profesional dan melakukan teknik budidaya. Jadi ini adalah salah satu produk kami sampai dengan hari ini sebagai produk yang kami pasarkan di beberapa retail. Lokasi pembibitan ataupun budidaya jamur ini ada beberapa lokasi yang kami buat di Kabupaten Goa khususnya, dan ada beberapa mitra kami yang ada di Makassar maupun di kabupaten lain seperti Maros dan Pangkep.
Kenapa masih di area itu? Karena memang jamur tiram ini market terbesar adalah untuk saat ini market terbesar konsumsinya ada di Makassar, sehingga agar akses rantai pasok dari produksi kepada pasar itu bisa jauh lebih cepat, karena jamur yang kami produksi adalah jamur tiram fresh. Selanjutnya, nah ini adalah produk jamur tiram yang kami sudah kemas, dan market yang kami targetkan untuk suplai jamur tiram fresh ini adalah beberapa retail, misalnya yang ada di Makassar itu hampir sebagian besar sudah masuk. Kalau kita lihat di sini malah kami menjual produk ini seharga 10.000 per pack dengan isi 200 gram. Ini kami suplai ke beberapa retail. Kalau di retail mungkin mereka mengambil margin sampai 2 sampai 5.000. Di beberapa retail mungkin kita dapat harga sekitar 15.000. Di sini kita lihat ada di Gelael, ada beberapa retail yang kami suplai, misalnya di Lotte, Giant, Carrefour, dan beberapa retail yang ada di Makassar. Nah, jamur ini boleh dikatakan hari ini di Makassar dan beberapa wilayah di sekitar Makassar itu banyak sekali dikembangkan oleh pelaku-pelaku bisnis di bidang jamur yang saat ini melihat bahwa jamur punya potensi. Sehingga kami berpikir bahwa bagaimana caranya jamur ini punya diferensiasi produk. Selain kami lebih fokus kepada produk yang fresh, kami berupaya agar jamur ini yang ada mindset masyarakat itu adalah kadang masih ada yang berpikir ini adalah beracun. Kami mencoba melakukan komunikasi dengan dinas terkait, terutama Dinas Ketahanan Pangan. Kami di backup oleh Dinas Ketahanan Pangan, waktu itu masih OKKPD, untuk diajukan sertifikasi produk agar jamur ini bisa memperoleh label sertifikasi prima dan punya sertifikat aman ataupun bebas dari pestisida dengan tingkat residu yang artinya aman untuk dikonsumsi. Dan ya alhamdulillah sekitar tahun 2018 produk jamur tiram ini dengan brand Osada Mushroom ini sudah tersertifikasi prima. Seperti itu, dan sudah memperoleh Tabe Kanda Asgar, mohon maaf tanpa mengurangi informasi yang Kanda sampaikan, saya ingin mengingatkan waktunya mungkin siap dipercepat karena nanti ada sesi diskusi, jadi bisa mohon maaf Kanda. Nggak apa-apa, slide selanjutnya tidak banyak kok, cuman informasi ini aja. Selanjutnya next. Selanjutnya, nah ini adalah kembali lagi tadi tentang sebelumnya Jadi ada dua ide bisnisnya. Yang pertama adalah media tanam, yang kedua ini adalah formulasi pakan. Ya, next. Yang kedua adalah formulasi pakan. Formulasi pakan di sini adalah bahwa setelah kami mengetahui bahwa hal yang paling berat di dunia usaha terkait dengan budidaya atau ternak unggas adalah 70% biayanya adalah di pakan, maka kemudian berdasarkan ilmu yang kami coba review kembali dari dengan menggunakan teknik pengomposan dengan cara-cara yang sangat sederhana, dengan pakan fermentasi, kami menggunakan beberapa media tanam, misalnya menggunakan beberapa alternatif budidaya, misalnya Wolffia dan Azolla. Ini menjadi salah satu campuran pakan yang kami berikan kepada budidaya. Ada dua budidaya yang kami lakukan, untuk ternak puyuh dan juga ternak ayam kampung petelur, untuk memproduksi telur dengan protein yang tinggi. Nah, next. Nah, ini adalah beberapa produk yang menggunakan alternatif pakan Azolla dan Wolffia tadi. Kita lihat bahwa memang dari sisi berat telur, kemudian cangkang itu lebih kuat. Nah, ini puyuhnya kalau kita lihat, telur puyuhnya itu lebih besar
beratnya juga lebih bagus, dengan kandungan kuning telur juga lebih bagus, dengan ketebalan kulit itu lebih bagus, jadi tidak gampang pecah di pasaran. Oke, selanjutnya produk-produk ini telah kita pasarkan hampir sebagian besar strategi pemasaran kami, karena kami memasarkan produk fresh, kami memasarkan di beberapa retail yang ada di Makassar, termasuk Carrefour, Hypermart, kemudian Lotte, Giant, dan sebagainya, dengan tetap mengedepankan bagaimana proses rantai pasok dan kontinuitas produksi, karena itu yang diperlukan dalam bisnis retail. Selanjutnya, saya kembali lagi tadi bahwa bagaimana aplikasi ilmu tanah dalam proses atau dari perspektif bisnis. Yang saya lihat di sini yang tadi adalah dua ide bisnisnya. Yang pertama adalah teknik formulasi media tanam, yang kedua adalah pakan. Itu bisa melakukan efisiensi pakan ternak, pakan untuk ternak puyuh dan ayam kampung petelur tadi. Kemudian lebih berorientasi organik, dan sehingga memiliki added value yang lebih baik ketika kita target pasar untuk market yang lebih aware terhadap produk-produk organik. Ini akan menjadi, tentu saja akan meningkatkan pendapatan petani, insya Allah. Nah, selanjutnya, next, ini adalah di kondisi normal, dengan kondisi ekonomi dan sebagainya masih normal. Hari ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, bagaimana bisnis ini? Apakah masih bisa diklaserkan bisnis ini bisa survive dengan adanya PSBB, kemudian penurunan penjualan di retail, bahkan beberapa retail, misalnya Carrefour dan sebagainya, kita lihat pada saat PSBB kemarin tutup. Kemudian bahan baku yang langka, kami untuk memperoleh dedak saja itu sangat sulit, karena produksi padi di penggilingan juga berkurang. Nah, kemudian konsumen lebih selektif di dalam memilih mengkonsumsi produk. Kemudian selanjutnya, bagaimana peluang bisnis di bidang pertanian di tengah-tengah masa pandemi COVID ini? Justru seperti yang disampaikan oleh Prof. Minari tadi, bahwa dengan adanya impor yang berkurang, itu meningkatkan permintaan lokal. Contoh jamur, ada lagi kemarin kasus jamur enoki dari Korea yang ada terindikasi bakteri, sehingga hampir semua enoki yang ada di retail itu ditarik, memberi peluang kepada jamur lokal yang kami punya, yaitu jamur tiram yang kami suplai, itu peningkatnya alhamdulillah meningkat dengan drastis. Kemudian yang kedua adalah minat yang tinggi terhadap produk pangan segar. Ini menjadi sebuah peluang yang sangat besar. Kita lihat di Facebook kita hari ini, itu banyak sekali dijejeli oleh informasi tentang bagaimana bercocok tanam dari rumah. Nah, peluang bisnisnya adalah bahwa kita sudah memproduksi kompos ataupun pupuk secara organik dari limbah backlog jamur tadi, ditambah dengan limbah dari atau kotoran daripada budidaya atau ternak puyuh tadi. Itu menjadi formulasi pupuk yang sangat luar biasa. Kemudian tantangan selanjutnya yang menjadi peluang adalah bagaimana platform digital marketingnya menjadi sebuah bisnis. Karena kita ketahui bersama, next, bahwa tantangan terberat selain budidaya dari aspek teknis operasional adalah bagaimana meng-create pasar, bagaimana menciptakan pasar. Kemudian next, sehingga kami bersama dengan tim ke depan, dengan adanya masa COVID yang bisa jadi menurut perkiraan analisis bahwa ini bisa jadi sampai akhir tahun dan bisa jadi berpotensi sampai dengan 2021. Maka kami tentu harus melakukan adaptasi bisnis yang harus dilakukan, khususnya untuk bisnis yang kami lakukan. Yang pertama adalah efisiensi biaya produksi. Alhamdulillah dengan pakan alternatif yang kami sudah lakukan dengan memanfaatkan Azolla dan Wolvia tadi, itu bisa memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penurunan biaya produksi dengan membeli pakan yang komersil. Yang kedua adalah adaptasi target market dan consumer behavior.
dengan adanya consumer behavior yang berubah, yang tadinya belanja ke retail, mereka lebih senang belanja dari rumah. Itu memberikan sebuah peluang untuk kita bagaimana melakukan business to customer. Jadi yang ke depan kami sementara siapkan, develop adalah kami menyiapkan platform digital sehingga masyarakat bisa membeli produk-produk telur, sayuran itu langsung melalui aplikasi mobile. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting adalah sistem permodalan. Di masa pandemi saat ini banyak sekali kasus-kasus kita mengalami masalah di dalam hal permodalan. Selama ini kami menggunakan akses melalui perbankan atau beberapa alternatif pembiayaan. Namun, kami beberapa belakangan ini melakukan dan mencoba sebuah sistem yang dinamakan sistem permodalan equity crowdfunding, walaupun dalam skala mikro. Dalam skala nasional mungkin kita sudah mengenal yang namanya Santara, tapi kita bisa melakukan dalam skala mikro. Dan alhamdulillah mungkin juga salah satu teman sahabat kita yang hadir di sini menjadi salah satu investor saya di usaha yang saya lakukan ini menjadi dengan sistem equity crowdfunding, artinya dengan sistem bagi hasil. Ini menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang lebih fair dengan melihat situasi pandemi dan sebagainya. Kita melakukan sistem bagi hasil dengan kerjasama investor dan pengelola. Ya, ini yang saya lakukan. Alhamdulillah ada 2-3 alumni ilmu tanah yang memberikan kepercayaan kepada saya dengan tim untuk melakukan bisnis ini dengan sistem permodalan ini, selain alternatif melalui perbankan. Oke, selanjutnya. Ini mungkin yang terakhir ya. Jadi saya kira demikian. Tentu saja tantangan bisnis ke depan yang sangat perlu kita pikirkan bersama adalah seperti yang disampaikan Prof. Winarni tadi, bahwa dengan adanya impor yang dibatasi, ada peluang-peluang bisnis yang sangat besar, terutama misalnya contoh paling sederhana adalah lemon. Lemon lokal ketika terjadi PSBB kemarin itu laku luar biasa. Masyarakat petani bisa menikmati lemon lokal ini dengan harga yang lebih murah. Tapi saat ini lemon impor sudah kita lihat lagi di beberapa retail. Akhirnya pasokan lemon lokal terputus lagi. Kita berharap bahwa dengan adanya COVID-19 ini bisa memberikan sebuah pemahaman buat kita bagaimana kita bisa mandiri secara lokal. Karena pada dasarnya produksi buah, sayur, dan pakan terutama juga kita bisa produksi secara lokal. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Adinda Suryansa, mohon maaf waktu mungkin lewat ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kanda Muhammad Adam Asgar, SPMSI, atas pandangan-pandangan yang telah diberikan. Saya ingat juga Kanda Adam Asgar ini merupakan senior yang waktu saya masuk di tahun 2001 itu yang ospek ceritanya saat itu. Dan teman-temannya, kami sangat mengenal teman-teman dari angkatan senior-senior di angkatan 98. Oke.